Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di podcast kali ini gue akan sedikit cerita kembali tentang tweet horor dari Twitter dari salah satu akun BRII@BriStory. Nah, sebelum mulai, yuk kalian klik tombol subscribe di bawah dan klik like dan notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita horor aku. Semoga kalian tetap sehat dan selalu sehat biar kita bisa merinding bareng ya. Nah, gue punya pengalaman ketika tersesat di satu makam legendaris di Cilegon, Banten. Makam Balung namanya. Kenapa namanya makam Balung? Ada sejarahnya. Jadi, menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya memang untuk memakamkan tulang belulang, tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya, yang entah alasan pastinya apa, pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 1970-an atau 80-an, gue nggak tahu pastinya. Banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan di tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang gue tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk. Nama waduk Kenceng, nama waduknya ya. Kenapa gue tahu? Karena waduk Kenceng ini letaknya gak jauh dari desa Ramanuju, desa tempat gue lahir dan beranjak besar. Sayangnya waduk Kenceng ini udah ada jauh sebelum gue dilahirkan. Jadi gue gak pernah mengalami proses, maksudnya gue gak pernah melihat proses pembuatannya. Gue mau dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu saja di dalamnya ada pemakaman ya. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa ini untuk dialihkan fungsi wilayahnya menjadi waduk. Termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada dipindahkan juga. Pemakaman-pemakaman ini mau gak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan makam Balung. Begitu sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon atau mau koreksi atau menambahkan, boleh dipersilahkan ya. Bisa klik di kolom komentar. Oke, gue akan lanjut ceritanya. Malam ini gue akan cerita tentang pengalaman seram yang gue alami sendiri di makam Balung. Ali, teman dari masa kecil gue, sudah sering namanya gue sebut di banyak cerita ya. Oke, ini di skip aja karena si Ali ini banyak petualangan seru yang kami alami dari kecil sampai sekarang. Gue dan Ali sejak lahir udah bertetanggaan, tapi rumah kami gak bersebelahan langsung. Berselang 2 rumah dekat di desa Ramanuju. Kami tinggal waktu itu desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram. Malam ini gue akan cerita satu pengalaman seram yang gue alami bareng Ali. Kejadiannya kalau gak salah ketika masih kelas 1 SMP. Sudah lama memang, tapi tenang aja, gue masih ingat setiap detail peristiwanya. Bri, main ke rumah Robi yuk. Udah lama gak main ke sana. Begitu kata Ali pada suatu sore. Jadi gue dan Ali ini beda sekolah, beda SMP. Nah, Robi ini temannya Ali di sekolahnya, tapi gue gak kenal. Tapi gue udah kenal sebelumnya. Rumah Robi gak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh.
Tegal Cabe namanya. Ya, Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang gue sebut di awal tadi ya. Jarak rumah kami ke rumah Robi sekitar 30-45 menit bersepeda. Cukup jauh sih memang, tapi pengalamannya seru. Melewati sawah, kebun, perkampungan. Ada waduk juga sih. Tahun 90-an, daerah situ masih sangat sepi, gak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi banget, masih kampung gitu ya. Pada akhirnya gue mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama. Jadi gue masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Dan keesokannya, sore yang cerah, masih jam 3, gue dan Ali sudah berada di atas sadar sepeda masing-masing, menyusuri jalan tanah membelah perkampungan, menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggir waduk, menuju rumah Robi. Terus menggoes pedal tanpa lelah, angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak, bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat, masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Beneran, waktu kecil gue suka banget bersepeda, nyaris kemana aja selalu bersepeda. BMX Silver kesayangan selalu menemani. Begitu juga kali ini. Karena perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi gue senang-senang aja ngejalaninya. Sudah nyaris jam 4 ketika kami berjalan dalam perjalanan melambatkan kecepatan dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam. Gimana? Lewat sini apa muter? Tanya gue kepada Ali. Kami diam berhenti di depan gapura itu. Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Ya, kami berdiri tepat di depan gapura makam Balung. Masih sore, masih terang, lewat makam aja, begitu kata Ali. Memang, untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus masuk melewati pemakaman besar itu, walaupun bisa saja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar, waktu yang harus ditempuh tambah lama, karena perputarannya cukup jauh. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung, karena masih sore dan terang. Makam Balung ini keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya. Rindang menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman jadi agak terlalu terang walaupun masih siang. Tapi tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letak makamnya gak beraturan, masih acak-acakan, barisannya gak rapi, gak baris berjajar, benar-benar acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama, karena baru beberapa bulan yang lalu gue datang ke makaman Balung ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga. Sama seperti anak-anak lain pada umumnya, gua dan Ali juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke area pemakaman, mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya gak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa, ditambah situasinya yang sangat sepi, gak ada orang sama sekali, hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi ruang sunyi ini, benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi bunga Kamboja tercium pekat, wangi khas bunga perkuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda, bersenda gurau di dalam pemakaman jadi terdiam.
fokus bersepeda, memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari areanya, pergi meninggalkan keangkerannya. Makam balung ini cukup luas. Kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar. Agak bernapas lega ketika di kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi gue yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan sepeda, ngerem mendadak karena melihat sesuatu. Ada apa sih? Ada apa, Bri? Tanya Ali kepadaku. Kok tiba-tiba ada rumahnya, Li? Kayak waktu itu gak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah? Gue banyak tanya ke Ali. Iya, gue ngerem mendadak karena melihat ada pemandangan yang menurut gue aneh. Ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan gue belum pernah melihat ada rumah sebelum ini. Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Rumah yang dapat dipastikan kosong. Karena terlihat gak terurus, semak dan rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatan kusam. 1 atau 2 kaca jendelanya pecah. Gentengnya gelap berlumut. Kami sangat yakin kalau ini rumah kosong dan sudah lama kosong. Ah, itu rumah dari dulu udah ada, Bri. Kamu aja yang gak pernah perhatiin, jawab Ali. Udah ah, yuk jalan lagi. Serem gitu rumahnya, lanjut Ali. Tapi masa sih gue gak pernah sadar kalau ada rumah di sini? Ah, mungkin aja Ali benar. Memang gue gak terlalu perhatian, gak sadar kalau ada rumah kosong di makam balung ini. Ya mungkin aja sih. Ya sudah, gue ikut omongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah gak jauh lagi. Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Gak lama kemudian, kami tiba di rumah Robi, menyambut dengan gembira. Setelahnya kami terlihat berbincang seru khas anak-anak. Kenapa gue seneng setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama gak terlalu besar, tapi punya halaman luas, gak berpagar. Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung, masih sepi. Biasanya menjelang maghrib semakin sepi. Banyak yang hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Selebihnya ya sepi. Kalian tadi lewat mana? Makam balung apa muter? Tiba-tiba Robi nanya seperti itu. Makam balung, Bi. Kalau muter kan jauh, masih terang ini tadi, jawab gue. Jangan lewat makam balung. Jangan lewat makam balung dulu ya, kata Robi lagi. Kenapa emang, Bi? Ali penasaran. Lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam balung. Lemes Robi, lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam balung. Lemes, kata Robi. Hilang gimana sih, Bi? Tanya gue makin penasaran. Ya hilang aja, katanya diculik kalong wewe atau gondoro gitu. Terakhir kemarin anak yang tinggal di rumah itu hilang pas udah isya. Ketemu subuh di makam balung, jawab Robi sambil menunjuk di satu rumah yang terlihat di kejauhan. Ya gitu, jadi menurut Robi menurut si Robi ini sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Hilang gitu aja sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam balung. Begitu cerita anak-anak yang hilang itu. Setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam balung, gak menemukan jalan keluar. Kata orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik kalong wewe atau gondoruwo. Rumor yang beredar begitu. Tapi pada intinya anak-anak ini hilang selama berjam-jam walau akhirnya ditemukan. Gue dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja tadi gak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam balung.
Nanti pulangnya jangan malam, Li. Sebelum maghrib kita pulang. Gue lempar usul ke Ali. Ali setuju aja. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam, Robby menegaskan lagi. Benar-benar cerita yang menyeramkan. Tapi ya dasar anak-anak, saking keasikannya bermain, gue dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Sholat maghrib dulu, abis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robby. Mau gak mau kami harus nurut. Akhirnya malah berubah lagi. Selepas isya kami baru pulang. Malam sudah beranjak larut. Bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan. Ingat ya, jangan lewat makam Balung. Jalan putar aja. Sekali lagi Robby mengingatkan. Gua dan Ali mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar, cukup jauh memang, tapi kami akan tetap menjalaninya. Gak berani kalau harus melewati menembus area makam Balung. Malam-malam seperti ini, gak mau, takut. Kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan, menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam Balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuh lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersenda gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi, nyaris gak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang kebiasaannya seperti itu. Dan mungkin saja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang, jadi tambah sepi aja. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar. Gak ada lampu sama sekali. Gelap, pekat, memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong, itu kami otomatis terdiam gak bersuara. Kami semakin diam tanpa berbincang ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya gak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit, tapi kira-kira udah lebih dari 15 menit. Kami pun sampai juga di kampung berikutnya. Seperti masih berkutat di kampung Robby. Gua yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah si Ali menunjukkan raut kebingungan, sama seperti gue. Bingung kok lama amat perjalanan perputaran ini. Akhirnya gue berhenti, Ali ikut berhenti. Kok gak sampai-sampai Ali? Ada apa tadi? Apa salah belok ya? Tanya gue. Udah lanjut aja dulu, ini jalannya bener kok, jawab Ali menenangkan. Ya sudah, kami lanjut jalan. Tetap saja, sudah beberapa menit tambahannya, kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kami berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali gue melirik ke belakang sambil terus mengayuh untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakang. Gue mengayuh sepeda semakin cepat ketika sadar sudah beberapa lama kami gak melihat ada rumah di kanan kiri, hanya kelihatan lahan kosong yang diisi pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap ini. Di titik ini, gue mulai ketakutan. Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Kenapa kami gak sampai-sampai di ujung kampung? Terus gue memacu sepeda dalam kecemasan, menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Sebegitu cemasnya sampai gue gak sadar kalau ada yang aneh, ada yang berbeda. Gue ngerem mendadak, menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Panik, kaget, terkejut ketika mau menoleh. Ternyata gak ada Ali di belakang. Ali menghilang. Ternyata gue sendirian. Entah sudah berapa lama gue sendirian. Gue cemas dan ketakutan. Ali. Gue coba memanggil Ali, namun gak ada jawaban, dan gue teriak memanggilnya. Takut, karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan, akhirnya gue memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh sepeda, tiba-tiba mendengar sesuatu.
Ada suara yang sumbernya seperti gak jauh di belakang. Bu, 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 kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena sangat ketakutan, gue gak berani untuk menoleh ke belakang. Gak berani cari tahu bunyi apa itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda gue menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang ada di belakang gue? Gue melihat ada makhluk tinggi besar hitam berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam, gue masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu. Sosok tinggi besar yang menyeramkan. Panik, gue semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya sampai-sampai gue gak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang sudah gue kenal. Akhirnya wilayah yang baru sore tadi gue melintasinya bersama Ali. Gue nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melintas gundukan tanah kuburan. Ternyata gue masuk area pemakaman yang masih gue kenal, makam Balung. Kenapa tiba-tiba masuk ke pemakaman? Entahlah. Dalam gelap, gue memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya, gue masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan. Tapi, lama-lama dan lama-kelamaan, gue gak sanggup lagi. Beberapa kali gue melintasi kuburan tanpa sengaja. Sampai akhirnya, gue kehilangan keseimbangan, lalu gue jatuh dari sepeda. Rasa takut akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang membuncah lewat memenuhi isi kepala. Sendirian dalam gelap, malam di tengah malam pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar yang menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti. Dia berdiri gak jauh dari gue yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Sosok itu hanya diam dalam gelap seperti memperhatikan. Gue ketakutan, lalu berdiri dan coba berlari, meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya gak lama gue berlari, sampai akhirnya melihat ada bangunan di kejauhan. Ada rumah, lalu gue menuju ke rumah itu. Coba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata gue mengenali rumah ini. Rumah ini adalah rumah kosong yang gue lihat bersama Ali sore tadi. Tapi keadaannya beda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walau redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang, jadi seperti berpenghuni. Gue terus berlari menuju rumah itu sampai akhirnya sampai di terasnya. Teras dan pekarangan rumah sungguh bersih. Tapi gue yakin kalau ini rumah yang sama dengan yang sore tadi. Gue keambil pusing. Gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar. Kebetulan pintu depannya terbuka. Akhirnya ketakutan gue memasukinya. Setelah sudah berada di dalam, gue duduk di kursi ruang tamu. Napas masih ngos-ngosan sambil sesekali melihat keluar, khawatir makhluk itu masih saja mengejar. Ternyata dia gak ngejar. Gue gak melihat makhluk itu lagi. Sudah sedikit lega, sampai menenangkan diri dan mengatur napas gue, memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat gue duduk, gue bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makam juga. Lampunya menyala terang. Di ruang tengah ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru gue sadar. Kemana para penghuni rumah ini? Karena dari tadi gue sama sekali gak melihat ada kehidupan. Sepinya seperti berujung. Cekamnya seperti gak akan ada akhir.
Perlahan rasa takut kembali memeluk erat. Gue ketakutan. Sepertinya ini rumah bukan biasa. Sepertinya ini bukan rumah biasa. Seperti terhipnotis. Ketika berikutnya, indera penciuman menangkap aroma khas gue, mencium wangi bunga Kamboja, bunga khas pemakaman. Wanginya sangat kuat. Gue yang sudah sangat ketakutan semakin terkesima ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Tiba-tiba di ruang tengah gue melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan 2 anak laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana. Tiba-tiba sudah ada berdiri mengelilingi meja makan, lalu duduk di kursinya masing-masing, seperti hendak makan malam bersama. Gue terus diam memperhatikan siapa mereka. Sampai akhirnya sosok yang gue pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya menoleh dan menatap gue beberapa saat lamanya sambil tersenyum. Serem. Ibu itu rambutnya panjang, hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Gue hanya diam, terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat duduk gue di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan, dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula gue dapat melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya menyeramkan, pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan mendekat. Gue semakin ketakutan, sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan gue, lalu mengulurkan tangannya. Gue panik, tapi apa bisa berbuat apa-apa, hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu, gue keingat apa-apa. Bri. Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya gue seperti tersadar karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama gue. Gue membuka mata, ternyata sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, gue teriak, berharap orang-orang di luar mendengar. Gak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Lalu gue akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah, akhirnya gue dapat keluar dari teror yang menyeramkan ini. Jadi, menurut cerita Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba gue mengayuh sepeda dengan cepat sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilangan gue. Kata Ali, gue masuk ke area makam Balung dan menghilang di kegelapan. Begitu si Ali cerita ke gue. Jadi Ali gak berani masuk sendirian ke makam Balung itu untuk nyari gue. Dia memutuskan pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau gue hilang di pemakaman Balung. Setelah itu, bapak gue dan beberapa tetangga langsung pergi mencari sampai akhirnya gue ditemukan jam 1:30 malam di dalam rumah kosong itu. Jadi ceritanya seperti itu ya. Akhirnya gue ketemu sama keluarga gue dan gue akhirnya berkumpul kembali. Oke, sekian dulu cerita malam ini, kisah petualangan seram. Ya, namanya anak kecil ya, badung-badung. Sampai jumpa di cerita-cerita horor lainnya ya. Tetap sehat supaya kita bisa terus merinding bareng. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai dan menyimak cerita ini sampai selesai. Dan terima kasih juga yang udah klik tombol subscribe dan klik like-nya dan klik notifikasinya. Jika ada pertanyaan atau saran bisa ketik di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you!